Ya, tanya apa yang kamu alami hari ini, teman-temanmu bagaimana, kamu melakukan perbuatan baik apa hari ini dan segala macamnya. Jadi melatih anak untuk menyampaikan ide-idenya, menceritakan pengalamannya, termasuk mengungkapkan perasaannya. Kalau dia terbiasa diperlakukan begitu, saya yakin dia akan juga punya pola untuk memperlakukan teman-temannya dengan cara yang seperti itu, mendengarkan mereka dan juga menyampaikan pesan dari dia kepada mereka. Jadi ada timbal balik. Karena yang namanya komunikasi kan bukan cuma dia ngomong sendiri, tetapi dia juga mendengarkan. Ada give and take-nya begitu ya. Tapi kalau cuma dia dibiasakan untuk dengar, dengar, dengar saja, ketika nanti dia berkomunikasi, dia cenderung jadi pendengar, tidak punya ide begitu. Sementara kalau dia cuma dibiarkan untuk ngomong, ngomong, ngomong saja, nanti pun ketika dia berkomunikasi dengan orang, berelasi, punya hubungan interpersonal, dia juga akan ngomong-ngomong-ngomong saja, tidak mengizinkan orang lain untuk menyampaikan pesan. Pada akhirnya, ketika nanti dia menjalin relasi, ya dia tidak bisa terlalu gampang diterima orang karena terlalu dominan begitu. Jadi memang prakteknya itu di rumah dengan membiasakan dengar dan bicara, dengar dan bicara seperti itu, ya. Dan yang satu lagi yang juga penting adalah value. Value apa yang mau diajarkan orang tua dalam menjalin relasi dengan orang lain? Misalnya bahwa yang penting itu adalah kejujuran, yang penting itu adalah keterbukaan, atau misalnya yang penting itu adalah nilai untuk saling menerima, saling mengasihi gitu ya, tanpa membedakan suku, agama, ras atau pandangan-pandangan yang lain. Nah, value apa yang mau diajarkan? Karena itu nanti akan dipraktekkan dalam relasi interpersonal mereka. Begitu. Ya, baik. Ibu, ini memang anak-anak menjadi peniru ulung ya dari orang tua mereka ya, Ibu ini ya. Betul, betul. Ya, baik. Kita ada pertanyaan lagi dari pendengar tadi di Smart FM, Ibu. Nah, ini dari Pak Syair. Bagaimana cara menjaga keseimbangan orang tua dan teman bagi anak-anak di tengah tantangan pendidikan? Ya, yang seimbang ya. Ya, Ya. kalau kita perhatikan keseimbangan itu kan bukan berarti 50-50 saja ya. Jadi mungkin saja untuk satu aspek orang tua lebih dominan sedikit, lebih besar sedikit peranannya, 55-60% mungkin ya. Nanti selebihnya adalah peran sekolah, barangkali begitu ya. Eh, tapi juga dalam hal yang lain bisa sebaliknya ya. Jadi untuk menerapkan peran yang seimbang ini ya tentunya orang tua juga perlu melihat di bagian mana saya eh, harus mengambil peran. Dalam aspek apa ini yang saya sedang hadapi ya. Misalnya ya, kalau kita perhatikan, anak belajar di sekolah pastinya ada misalnya pekerjaan rumah atau ada ulangan. Ya, apa yang bisa diperankan oleh orang tua? Apakah dia harus mengerjakan PR-nya anak? Tentunya tidak. Ya, walaupun saya tahu sebagian ada tuh, apalagi yang masih kecil, karena gregetan lama banget nggak kelar-kelar gitu ya. Tetapi kan tidak mendidik anak untuk menjadi bisa menguasai materi tersebut. Ya, tapi ya dia akan mendampingi mungkin ya supaya anak itu juga bisa menghayati pelajarannya dengan lebih sehat. Atau misalnya ada orang tua yang saya pikir saking dominannya mau menjadi pengawal yang sangat melekat ya. Jadi kita sebutnya sebagai helikopter parenting gitu. Semuanya dikawal gitu. Ya, untuk segala sesuatunya, ya PR-nya, ya ulangannya, ya teman-temannya, dia pantau satu persatu, dia sampai nggak kerja yang lain cuma untuk mengawasi segala sesuatunya, itu juga saya pikir terlalu tidak sehat ya, karena membuat anak jadi tidak bisa mengembangkan diri. Jadi supaya seimbang ya memang perlu ada timbangannya versi orang tua nih ya. Eh, saya di sini perlu lebih aktif atau ntar dulu, saya lihat-lihat dulu atau bagaimana. Nah, karena itu tentu saja perlu ada komunikasi satu sama lain antara orang tua dengan sekolah misalnya, atau antara sesama orang tua supaya jadi punya pemahaman bersama ya tentang langkah-langkah yang harus diambil. Itu yang pada akhirnya akan lebih menyehatkan dan membuat orang tua jadi lebih tahu nih gimana untuk menyeimbangkan perannya tersebut. Begitu.
Iya. Jadi memang peran orang tua ini sangat penting ya. Di samping peran orang tua, peran dari guru di sekolah juga penting ya, Ibu Heni ya. Iya, karena guru adalah orang tua kedua Baik, dari anak-anak murid kita. Iya, iya, oke. Nah, ini terkait peran dari guru di sekolah ini sangat besar ya perannya juga untuk iya, perkembangan tumbuh kembang anak kita. Nah, iya. sebelum kita membahas lagi untuk pertanyaan yang masuk dari pendengar kami di 101,1 Radio Smart FM Makassar, saya beralih dulu kita Bu Heni, saya mohon izin dulu ke Ibu Dia Silakan. Ursula dari Sekolah Cipta Kasih Don Bosco Pondok Indah Jakarta. Ibu Dia, Halo Ibu Mirsa, selamat pagi. iya, akhirnya saya dengar Ibu Dia ya. Ibu tadi seperti diinformasikan memang bagaimana ya kerjasama yang baik antara orang tua di rumah dan juga ibu guru di sekolah. Nah, Ibu Dia bisa memberikan gambaran ya bagaimana sekolah di bawah grup Ciputra ini itu bisa menciptakan lingkungan yang mendukung uh, perkembangan holistik siswa. Oke, Halo, waduh, Ibu. ya, ya, ya. Satu pertanyaan yang cukup kompleks ya, karena kalau kita bicara tentang holistik itu kan berarti semua aspek kehidupan. Betul ya Bu Heni ya? Ya, we try our best. Jadi kalau di Ciputra Group, Sekolah Citra Kasih, Sekolah Citra Berkat, Sekolah Ciputra Kasih, kami sudah menjalankan satu standar yang sama sebetulnya, Bu. Jadi standar itu tertuang karena kami punya tim juga, tim kurikulum di bidang akademik, dan juga satu lagi itu ada tim SDD atau Self Development Department. Jadi memang dalam 3 tahun belakangan ini kita bekerja sama, jadi kita membangun kemitraan ya dengan mengusung well-being school. Nah, ini sedang marak sebetulnya. Jadi kalau kita bicara tentang well-being itu kan menyangkut kepada kesehatan mental anak-anak. Sebetulnya tidak cuma anak-anak ya, gurunya juga harus dipikirkan gitu kan ya. Uh, kita punya satu sistem di mana kita mengembangkan balancing antara akademik dan non-akademik. Jadi kalau di akademik tentunya uh, sangat mudah diketahui ya karena menyangkut kurikulum, sistem pembelajaran, pelaporan, dan lain-lain. Kemudian satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah kita mencoba untuk mengembangkan dari segi karakter siswa dalam development department ini. Kalau kita lihat dari bentuk prakteknya sebetulnya banyak sekali, Bu Mirsa. Karena kita punya yang namanya beberapa program. Yang pertama itu kita ada kerjasama dengan Positive Learning, Positive Education dari Finlandia. Ini sudah berjalan sejak tahun 2019, gitu ya. Jadi kita mengajarkan karakter-karakter positif kepada anak-anak, seperti mungkin salah satunya love of learning, kemudian karakter kindness, dan kita wujudkan itu dalam sebuah kelas khusus, namanya kelas Positive Pulse. Di situ anak-anak itu tidak hanya tidak bicara tentang akademik sebetulnya. Jadi didampingi satu mentor, mereka akan membicarakan tentang bagaimana sih cara menumbuhkan keberanian. Kamu punya persoalan tentang keberanian nggak selama ini? Jadi itu kelas yang didesain khusus, memang informal pembicaraannya. Begitu. Jadi anak-anak boleh aja cerita. Itu dimulai dari kami melihat anak-anak ini tidak punya tempat untuk cerita. Kadang-kadang yang mungkin mempunyai orang tua sibuk, atau mungkin yang seperti tadi Bu Heni sampaikan, orang tuanya mau anaknya mau bercerita tapi orang tuanya antar dulu atau kamu masih kecil dan lain-lain. Padahal kita butuh mengakomodasi perasaan, pikiran anak-anak itu, gitu ya. Itulah kita punya kelas Positive Pulse. Kemudian
em, di setiap jenjangnya gitu ya, kita punya yang namanya karakter camp, kemudian entrepreneur camp. Itu untuk melatih jiwa-jiwa entrepreneur dan juga karakter-karakter baik dari anak-anak. Anak-anak bisa pergi keluar sekolah mungkin atau camp 2 hari 3 hari gitu ya. Nah, mereka belajar bagaimana membangun relasi dan sosial. Di situ pastinya juga emosinya pasti diolah gitu kan ya. Nah, kemudian ada satu lagi yang kita memang ajak anak untuk terjun ke masyarakat, namanya Youth Summer Experience. Nah, sekarang ini sedang ada pendaftaran untuk Youth Summer Experience untuk 2024 ya, Miss Esti ya, kalau nggak salah ya. Ya, itu nanti di link IG sekolah-sekolah kami pasti ada soundingnya gitu ya. Jadi kalau orang tua mau melihat bagaimana sih apa yang dilakukan anak-anak gitu ya, itu bisa melalui media sosial kita. Nah, kita juga melihat bahwa holistic education itu merupakan satu hal yang sangat penting. Tapi memang kuncinya kita berpartner secara positif dan dibangun dengan relasi yang indah dengan orang tua. Begitu, Bu Mirsa, kira-kira. Jadi memang membangun relasi dengan orang tua dan juga ibu guru di sekolah ya Bu ya. Indahnya holistic education ya. Baik, Ibu, bagaimana nih sekolah melibatkan orang tua untuk mendukung pendidikan anak-anak mereka ini, gimana Bu untuk kerjasamanya? Caranya orang tua terlibat ya? Iya. Ya. Bagaimana sekolah melibatkan orang tua Ibu? Melibatkan orang tua dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka di sekolah itu. Ya, ya. Nah, ini menarik sebetulnya karena komite sekolah atau keterlibatan orang tua di sekolah kita itu cukup besar, Bu. Jadi kami punya satu grup orang tua namanya Fellow Community. Kita namakan Fellow Community atau komunitas yang bersahabat begitu ya. Fellow itu kan saling sahabat gitu ya. Nah, itu di setiap sekolah kita punya yang kita namakan dengan namanya Fellow Community. Memang tidak biasa nama itu ya, tapi kita melihat bahwa nama itu menjadi seolah-olah kita memang punya kedekatan gitu ya dengan orang tua. Dan kita meyakini bahwa orang tua itu adalah pendidik yang utama. Sebelum sekolah, mereka pasti dididik oleh orang tuanya masing-masing. Begitu. Fellow Community ini terlibat cukup aktif di sekolah kita. Dari mulai kepengurusannya ada. Di setiap jenjangnya mereka punya anggota Fellow Community. Anggota itu sebetulnya semua orang tua gitu ya. Cuman memang setiap jenjang ada pengurusnya gitu. Nah, fungsinya mereka ini adalah sebagai jembatan atau partner edukasi untuk anak-anak ya. Jadi kita biasa berdiskusi secara reguler. Kita punya meetingnya 1 bulan sekali gitu. Kemudian kita juga komunikasi melalui WA group. Kalau ada masukan, ada pemikiran, ada ide, itu kita bisa diskusikan bersama. Kemudian orang tua itu kita ajak terlibat dalam pembelajaran loh, Bis. Ya, jadi sering banget kalau di sekolah kita itu kita ngundang parents sebagai pembicara tamu. Ya, kemudian kita libatkan parents kalau umpamanya anak-anak ada satu kegiatan gitu ya, seperti mereka ada performance atau mereka ada kegiatan-kegiatan field trip mungkin ya. Kemudian kita bisa kalau ada event sekolah yang lain-lain, kita libatkan parents untuk bisa terlibat. Kira-kira orang tua bisa bantu di mana atau mau terlibat di mana. Begitu Bu Mirsa. Jadi kalau saya boleh highlight di sekolah Angger Ciputra Group itu, kita kan biasa mendengarkan parents involvement ya, keterlibatan parents. Tapi kalau kami itu kepengen bahwa parents itu engage. Jadi ke parents engagement, tidak cuma terlibat secara fisik saja, tetapi juga pemikirannya kita butuhkan, komunikasi yang baik dan lancar juga itu dibangun.
begitu ya. Oleh karena itu kalau kita bisa berdiskusi dengan parents, oke, Bu, anak-anak itu sedang belajar topik A gitu ya. Kira-kira rekomendasi tempat terbaik mereka belajar itu di mana? Itu kita bisa diskusikan dengan orang tua. Dan dari situ seringkali yang menjadi cuitannya mereka begitu ya. Kemarin ada satu event yang saya boleh share di sekolah kami. Mereka terlibat kolaborasi dengan anak di dalam satu lomba gitu ya. Kemudian mereka mengatakan begini, Bu, Miss, guru-guru tuh benar-benar sabar ya. Saya nggak tahan loh cuma 1 jam di kelas saja gitu ya. Guru-guru bisa tahan berjam-jam dengan anak yang sekian banyak di kelas gitu ya. Jadi dari situ mereka mengapresiasi bagaimana kita membimbing, mendidik anak-anak mereka. Dan itu juga kami apresiasi sekali. Gitu Bu Mirsa. Jadi untuk peran dari value community ini memang sangat besar Ibu ya. Ya, besar sekali. Satu lagi mungkin yang saya bisa highlight untuk, sorry tadi ada kelewatan sedikit ya, mengembangkan holistic education itu kita menuju kepada global citizenship. Ya, jadi anak-anak juga kita ajarkan untuk bagaimana dia terlibat dalam masyarakat, mengetahui budaya lokal, budaya asing dan lain-lain gitu ya. Saat ini sebetulnya kita punya satu kerjasama dengan sister school yang ada baik di Korea maupun di Singapura ya. Jadi siswa-siswi dari Singapura sedang ada kunjungan di salah satu sekolah kita di Surabaya. Nah, nanti akan ada pertukaran belajarnya. Itu bagaimana kita membangun sebuah holistic education di dalam Ciputra Group. Begitu Bu Mirsa. Jadi memang ini sangat kompleks ya, Bu ya. Bagaimana bisa menciptakan komunikasi ya, kemudian adanya tadi ya semacam komunitas yang terbentuk ya, yang terdiri dari para orang tua, ada fellow community ya. Baik, Ibu Dia dan juga Ibu Henny, sebelum kita lanjut lagi, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, saya kembali baca ya. Dan seperti yang informasikan juga nih sebagai listener, untuk Anda yang bergabung bersama kami di pagi hari ini, ada door prize spesial untuk Anda dari OVO itu sebesar Rp100.000 untuk 5 penanya yang terbaik ya. Saya coba baca lagi nih ya, ada beberapa pertanyaan. Nah, bagaimana peran orang tua dan guru di sekolah demi tumbuh kembang anak? Apalagi, apakah psikolog pembelajaran juga perlu dipelajari agar si anak bisa menjadi teman buat orang tua? Nah, ini dari pertanyaan dari akun Siti Jumriati. Silakan, Ibu. Mungkin dari Ibu Henny ya. Iya. Bagaimana menjadi temannya orang tua ya? Ini menarik karena memang anak-anak di masa kecil mereka lebih perlu tokoh ya yang bisa menjadi pengayom, bisa jadi teladan. Untuk jadi teman bagi orang tua itu perlu ada inisiatif dari orang tua terlebih dahulu gitu ya. Sebab kalau tidak nanti anak itu akan terlalu cepat berkembang untuk merasakan semua cerita orang tua. Itu kalau orang tuanya saking bertemannya cerita segala macam. Jadi tentu saja kita juga perlu memperhatikan ekspektasi kita, apakah cukup bijaksana untuk kita meminta anak itu menjadi temannya orang tua gitu ya. Saya pikir agak sulit untuk anak-anak yang masih terlalu kecil, bahkan untuk anak remaja pun untuk bisa jadi temannya orang tua itu juga agak berat gitu ya. Kecuali dalam pengertian yang memang kita sepakati bersama. Maksudnya apa nih? Anak menjadi temannya orang tua ya. Kalau orang tua menjadi temannya anak pun sebenarnya dia tidak benar-benar jadi teman gitu ya. Hanya memang sikap mendukungnya, sifat mengertiannya itu yang dikedepankan oleh orang tua kepada anaknya. Tadi ada kalimat depannya yang saya kurang begitu dengar. Ibu Mirsa boleh tolong diulang? Oke.
Iya, untuk pertanyaannya, Ibu, bagaimana peran orang tua dan guru di sekolah di tumbuh kembang anak? Apakah psikologi pembelajaran juga perlu dipelajari agar si anak bisa menjadi teman buat orang tua? Oke, eh, ya psikologi pembelajaran ya. Itu Ya, kalau bisa dipelajari oleh orang tua maupun guru akan sangat baik ya karena bagaimana anak itu bisa belajar, gaya belajar apa yang cocok, metode belajar apa yang dia perlu hayati lebih karena memang anak ini kan juga punya karakter berbeda-beda ya antara anak pertama anak kedua saja bisa saja punya cara belajar, tipe belajar yang berbeda begitu. Jadi kalau sampai orang tua bisa mengerti psikologi pembelajaran, guru juga tentunya bisa lebih paham tentang psikologi pembelajaran, variasinya akan menolong anak, semua anak bisa terakomodir kebutuhan belajarnya gitu. Tapi kalau kita cuma punya satu metode, ya tentu saja ada anak yang bisa menguasai, ada anak yang mungkin harus berusaha ekstra untuk bisa memahami hal tersebut. Ya, kalau konteksnya untuk menjadi temannya orang tua dalam hal ini saya pikir kurang begitu nyambung sih ya. Tetapi kalau untuk jawaban apakah anak bisa jadi teman orang tua tadi saya sudah sempat sampaikan. Terima kasih. ya. Baik. Ibu, Ibu Heni, apakah ada tanda-tanda nih ya di mana anak-anak itu memerlukan bantuan profesional nih dalam Ya, mengelola aspek psikologi mereka gitu, Bu? Baik di ya, lingkungan mereka berada gitu ya, di sekolah ataupun ya, di ya. di lingkungan mereka ya, silakan. Ada, tentu saja ada. Jadi memang dalam hal ini baik orang tua maupun guru observasinya harus cukup jeli ya. Eh, Observasi artinya bukan cuma melihat apa yang terjadi, tapi juga mendengar apa yang disampaikan oleh anak. Ada beberapa ciri bahwa anak kita ini perlu bantuan secara profesional ya, baik dengan konseling atau dengan terapi. Pertama yang kita bisa lihat itu kalau anak ada perubahan perilaku yang cukup signifikan. Dari dia lincah, gampang senyum, menyapa siapa saja, menjadi diam saja, menarik diri, mukanya murung, atau mungkin lebih agresif, pengennya marah gitu kan. Ada apa-apa mukanya sudah berubah menjadi garang misalnya begitu. Sepertinya ada sesuatu. Jadi kita bisa deteksi itu satu gitu ya. Atau mungkin dari cara belajarnya. Dari dia begitu gampang untuk belajar, mudah konsentrasi, dengan cara apa saja bisa. Sekarang ini walaupun pelajaran itu dia sukai, sulit berkonsentrasi, nilainya juga berubah menjadi lebih buruk misalnya. Itu juga bisa menjadi ciri sepertinya ada sesuatu yang perlu ditelusuri lebih jauh. Juga orang tua ini di rumah bisa lihat anak ada gangguan tidur apa tidak. Ya, artinya dia sulit memulai tidur atau bangun terlalu cepat atau mungkin terbangun-bangun sepanjang tidur atau mungkin mengalami mimpi buruk ya nightmares di hari-hari tertentu. Nah, itu bisa menjadi ciri juga bahwa anak ini sepertinya ada masalah yang perlu ditindaklanjuti. Atau gangguan makan. Dia tadinya senang makan apa saja bisa, bukan picky eater dari kecil. Tetapi ini sepertinya ada makanan enak pun dia tidak berselera. Ada apa ini gitu kan ya. Jadi itu bisa jadi ciri-ciri juga yang barangkali bisa ditindaklanjuti. Ada juga keluhan fisik. Ada anak yang memang rutin punya keluhan fisik ya dan itu memang ada indikasi fisiknya juga secara medis begitu. Tapi ada anak-anak yang tadinya baik-baik saja, sehat-sehat saja, hanya di hari-hari tertentu dia tiba-tiba mengeluh sakit kepala, sakit perut ya atau entah apa lagi lah yang dia keluhkan. Biasanya dua itu yang dominan ya. Akhirnya tidak bersekolah gitu ya. Atau kalau dia mau bersekolah jadi nangis-nangis begitu. Nah, ini juga sepertinya ada pertanyaan nih. Ada apa nih ya? Ada sesuatukah yang terjadi yang perlu diwaspadai?
Apalagi kalau sudah sampai ada ucapan, aku mau mati saja, aku sudah bosan hidup, mama aku sudah capek dengan ini semua. Mungkin kalau aku nggak ada di dunia, dunia lebih tenang, misalnya seperti itu. Ya, itu tidak bisa disikapi hanya dengan senyum-senyum. Ah, kamu belum tahu hidup aja udah ngomong kayak gitu. Nggak bisa dengan sesederhana itu. Itu perlu ada perhatian ekstra. Ada apa dengan anak saya? Seperti itu kira-kira. Jadi ada beberapa indikasi, tidak harus terjadi semuanya, dan juga memang untuk satu saja belum tentu kita wah harus dibawa nih gitu. Tidak juga, hanya kita memang perlu agak berhati-hati, lebih waspada, memperhatikan lebih lanjut respon-respon berikutnya. Seperti itu kira-kira. Oke. Ibu, Ibu Heni, sebelum kita membawa ini ya untuk pakar ataupun psikolog ya anak kita. Nah, bagaimana sih orang tua Ibu menyikapi kalau misalnya anak-anak sampai berkata seperti itu, Ibu? Ingin Iya, menyudahi hidupnya, ingin mati saja. Apa iya. pertolongan pertama yang bisa diberikan sebagai orang tua? Yang pertama kalau hubungannya dekat dengan anak kan tanya ya, apa yang terjadi nak? Kamu berpikir begitu itu ada sesuatu kah yang memicunya? Ada siapa yang mengganggu? Ada apa yang mengganggu gitu kan? Dan izinkan dia cerita. Kalau memang orang tua itu adalah sahabat anak, anak bisa cerita dengan mudah. Oh, aku begini. Oh, udah banyak sekali aku lihat. Nah, ya intinya dia akan mencurahkan isi hatinya seperti itu kan. Ya, tapi kalau misalnya selama ini orang tua tidak pernah berkomunikasi dengan anak dan ketika anak itu ngomong begitu, jangan ngomong itu dosa misalnya gitu. Wah, udah makin diem dia dan akhirnya nggak punya lagi wadah untuk menyampaikan isi hatinya begitu ya. Jadi tentu ketika anak mulai bicara begitu, ini perlu duduk serius nih ya, ayah atau ibu atau dua-duanya, apa yang terjadi nak? Berceritalah. Ayah ibumu mendengarkanmu. Dan dengarkan tanpa komentar. Tanpa menghakimi, oh kamu mah tidak tangguh, jadi anak nggak boleh gitu, mestinya begini, begitu. Dengerin aja. Dan kalau memang anak rasa aku berat, oke, mau dibantu carikan apa konselor ya untuk kamu bisa cerita, mungkin dengan ayah ibu kamu berat untuk menyampaikan, ayah ibu carikan gitu dan carikan benar bukan cuma ngomong saja begitu ya dan temani gitu ya supaya anak ini juga punya wadah untuk menyampaikan begitu dan ketika harus misalnya terapi misalnya ya karena mungkin persoalannya tidak bisa diselesaikan satu dua sesi gitu ya ya harus rutin diantarkan ditunggui atau kalau nggak ditunggu pokoknya dijemput begitu kan supaya anak ini juga bisa lebih nyaman menyampaikan mengalami perubahan secara signifikan begitu. Ibu Heni, kalau sampai misalnya ya ini sampai harus ke psikolog gitu, penanganannya seperti apa ya Bu? Apakah by step by step atau bagaimana Bu? Ya, kami banyak ya bukan banyak sih, ada beberapa kasus yang sedang kami tangani saat ini dan sempat di masa-masa lalu juga ada kasus-kasus tertentu ya. Eh, Biasanya karena faktor bullying ya dan juga ada kesulitan belajar begitu ya. Eh, dan memang penanganannya tidak cuma ngobrol sekali ya. Harus ya nomor satu yang biasa kami lakukan itu melakukan assessment. Jadi memeriksa dulu kondisinya saat ini gimana, termasuk kecerdasannya, IQ-nya berapa, kematangan emosinya seperti apa, kondisi dia dalam berelasi sosial bagaimana, relasinya dengan orang tua seperti apa, itu kami telusuri dulu semuanya untuk jadi baseline ya. Nanti setelah itu baru dibuatkan program, biasanya kalau sudah ada terapi itu kami buatkan program, dan kalau untuk anak-anak kemungkinan besar terapinya itu adalah terapi bermain atau terapi seni atau kombinasi ya. Kalau yang sudah lebih dewasa mungkin dengan CBT, Cognitive Behavioral Therapy juga bisa ya karena lebih banyak berpikir yang nanti kita akan kerjakan sambil melatih emosinya. Seperti itu. Dan itu biasanya ada sesi-sesi treatmentnya yang mungkin seminggu sekali atau mungkin nanti diatur setelah seminggu sekali untuk beberapa waktu diperjarang sampai akhirnya anak itu siap untuk dikembalikan kepada orang tua ya dalam kondisi yang lebih baik begitu. Jadi memang ada langkah-langkah penanganan yang sangat memerlukan kerjasama dari orang tua.
Kalau orang dewasa kan bisa datang sendiri ya, tapi kalau anak kan kebanyakan harus Iya, diantar begitu oleh orang tuanya. iya, Iya. iya, betul itu. Baik. Nah, ini untuk bully ini sama Ibu dengan pertanyaan yang kami terima juga nih. Selamat pagi, bagaimana sih caranya untuk membangkitkan kepercayaan diri anak agar mereka tidak jadi korban bully ya? Iya. Ini sama untuk pertanyaan tadi ya Bu ya? Mm-mm. Sekaligus dijawab tadi ya Bu ya? Iya. Untuk eh, menjadi anak yang percaya diri ya, sehingga tidak jadi korban bullying. Em, Memang harus dilatihnya dari rumah ya. Kalau anak itu punya harga diri yang sehat, sangat mungkin dia punya kepercayaan diri yang juga bagus ya. Ketika dia berhadapan dengan siapa saja, dia bisa menyapa, dia bisa mendengarkan orang, dia juga bisa mengekspresikan apa yang jadi ide-idenya. Dan kalau misalnya ada orang yang bertindak tidak tepat dengan dia, dia bisa menyampaikan apa yang dia suka dan yang dia tidak suka ya, sehingga orang tidak gampang untuk bertindak jelek Benar. kepada dia atau mengata-katakan sesuatu yang tidak pas untuk dia begitu. Dia bisa membela diri ya, tidak harus dengan fisik tentu saja, tetapi dia bisa membuat orang lain tahu bahwa saya punya border, saya punya batasan begitu ya. Iya. Biasanya orang itu kalau sampai akan jadi korban bullying itu biasanya kalau diajak ngomong apa diem aja, diperlakukan apa saja ya diem aja, nggak ada responnya, sehingga orang yang memang ada potensi jadi pembuli itu jadi gemes gitu ya, gemes untuk tindak lebih Iya, iya. lanjut gitu ya, gregetan, ih enak nih bisa aku kerjain gitu, dan akhirnya terjadi perilaku-perilaku yang lain begitu ya. Tapi kalau dari awal dia sudah punya posisi gitu ya, contoh ya, anak sekarang kan juga dari dulu sih ya seneng manggil nama orang kan dengan nama yang berbeda gitu, termasuk manggil nama pakai nama orang tuanya atau mungkin dengan kata-kata yang nggak enak didengar gitu kan. Kalau diladeni, dia senyum-senyum, dia ketawa-ketawa, ya orang lain akan ulangi itu karena rasanya dapat sambutan untuk dianiaya begitu, sambutan untuk dibully begitu. Tapi kalau misalnya dia juga responnya tidak memperhatikan misalnya gitu, atau malah ngomong aku tidak suka cara seperti itu misalnya ya, dan dia memang dengan sungguh-sungguh nggak sambil cengengesan ngomongnya, orang itu juga mulai mikir gitu untuk menindaklanjuti perkataan-perkataan yang lain. Seperti itulah kira-kira. Ya, jadi Jadi tetap ya, ya, jadi tetap kita harus respon Ibu ya. Kalau semuanya betul. ada yang berkata yang tidak baik untuk kita, sebaiknya kita sampaikan ya. Jangan seperti itu ya. Iya, iya. Ya, baik. Ibu Heni, ini masih ada beberapa pertanyaan nih terkait kasus ataupun terkait bully ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Andi Kifli ya. Kalau tadi ada kita sudah menjawab pertanyaan dari Dian Mega, kemudian yang berikutnya ada pertanyaan dari Andi Kifli. Bu, tindakan bullying itu biasa terjadi di sekolah. Nah, kalau menurut psikolog, apa sih yang menjadi sumber tindakan bullying? Apakah karena hubungan kurang harmonis di lingkungan keluarga atau apa itu? Ya, bicara tentang masalah sosial tidak bisa hanya dengan satu faktor, ya repotnya gitu. Kalau hukum fisika jelas, satu tambah matematika juga jelas, satu tambah satu dua itu jelas. Tapi kalau sosial itu satu tambah satu belum tentu dua, bisa tiga, empat, lima gitu. Jadi Ya. salah satu faktor memang bisa saja karena relasi yang tidak sehat di rumah, ya anak nggak bisa mengekspresikan diri di rumah, ngerjain orang di luar rumah itu juga bisa, ya. Atau mungkin karena dia lihat pola pengasuhan yang memang penuh kekerasan di rumah, akhirnya dia praktekkan hal yang serupa karena taunya cuma itu di luar rumah, begitu. Jadi faktor pengasuhan memang salah satu hal yang penting juga untuk menjadi penyebab dari terjadinya tindak bullying. Bisa juga dia ini dulunya korban bullying ya, dan karena tidak ditangani akhirnya malah jadi pelaku bullying kepada pihak lainnya gitu ya. Jadi ada trauma masa lalu yang tidak disembuhkan, tidak ditangani, akhirnya malah menjadi lebih ya lebih serius lah, karena dia akhirnya tidak cuma jadi korban tapi malah jadi turut terlibat begitu. Jadi faktornya memang ada beberapa, itu juga belum tentu hanya di rumah ya, bagaimana dengan teman-temannya. Apakah dia juga bergaul dengan para pembuli ya, atau dia punya
keluarga juga, kakaknya mungkin yang juga jadi pembuli, ya akhirnya dia jadi ada proses belajar sehingga melakukan perilaku yang serupa, ya. Bisa juga karena dia frustrasi dengan pelajaran dan karena nggak ada penghargaan dari bidang studi tertentu karena semuanya nilainya di bawah garis KKM, ya. Akhirnya dia punya ide, oh kalau saya lakukan tindakan bullying, paling tidak saya jadi pusat perhatian, ya, untuk notorious behavior gitu ya, perilaku jeleknya. Setidaknya ada yang perhatikan saya, walaupun dengan cara yang dengan predikat yang buruk. Tapi ya paling tidak ada lah perhatian. Nah, mungkin itu yang dia butuhkan sehingga akhirnya jadi pembuli. Jadi faktornya sih lumayan ya, lumayan banyak yang perlu ditelusuri satu-satu dulu untuk tiap orang. Begitu Ibu. Ya, jadi memang harus dilihat lagi, Bu ya, jadi korban ataukah memang menjadi pelaku ya dari bullying ini. Nah, ini seperti apa, Bu? Butuh peran dari seorang psikolog atau gimana, Bu? Iya, sama ya. Saya pikir kalau untuk peran sebagai psikolog juga nggak bisa dia sendirian, ya pastinya harus kerjasama dengan anak tersebut, ya, either dia yang jadi korban atau yang jadi pelaku, juga dengan orang tuanya, karena mungkin saja ada faktor-faktor di rumah yang perlu juga diperbaiki bersama, ya, antara psikolog, orang tua dengan anak ini, supaya lingkungan rumah juga lebih kondusif dan pada akhirnya mendorong anak untuk punya tindakan yang berbeda, bukan membuli tapi mengasihi, lebih peduli kepada orang lain gitu ya. Dan kalau memang diperlukan karena barangkali juga ada unsur dari sekolah, tentu saja kerjasama antara psikolog dengan sekolah juga diperlukan. Jadi memang udah bukan segitiga lagi tuh ya, segi empat atau segi lima ya, antara orang tua, guru, psikolog, siswa ya. Jadi semuanya perlu berperanan satu sama lain ya supaya membentuk perilaku yang lebih sehat untuk si anak ini. Begitu, Ibu. Ya. Ibu, satu lagi nih tipsnya untuk anak yang jadi korban bullying ini harusnya menghadapinya tuh seperti apa, Ibu? Iya, menjadi korban bullying ini juga penyebabnya banyak ya. Ada korban bullying secara fisik, ada korban bullying verbal, emosional, sosial, cyber juga sekarang ini ya. Fisik termasuk juga korban bullying seksual, itu juga bisa terjadi. Penanggulangannya tentu saja tergantung dari dia mengalami bullying apa. Ya, kalau secara fisik tentu saja nomor satu fisiknya dulu yang dibereskan. Ya kita tentunya berdoa sungguh-sungguh supaya tidak permanen karena ada kalanya saking dibully, dikeroyok rame-rame akhirnya jadi cacat permanen begitu ya dan itu sangat disesalkan gitu. Itu seharusnya tidak pernah terjadi karena kadang-kadang pelaku kan nggak berpikir sepanjang itu ya. Ya jadi penanganan secara fisik tentunya diperlukan untuk kasus-kasus bullying fisik. Nanti kalau untuk penanganan lebih lanjutnya secara mental tentu saja perlu ada konseling ataupun psikoterapi untuk anak tersebut gitu ya supaya dia bisa kembali bersekolah dengan sehat dan dia bisa berprestasi seperti biasanya dengan catatan memang di sekolahnya juga diterapkan aturan atau zone non bullying gitu ya dan itu sekolah juga cukup tegas harusnya ya untuk meniadakan kasus-kasus bullying, mengantisipasi terjadinya bullying, dan kalau misalnya terjadi kasus, segera ditindaklanjuti, bukannya diabaikan atau dianggap tidak ada. Itu yang jadi catatan saya. Jadi ini kasus bullying memang harus direspon dengan cepat, Ibu ya? Tentu. Ya, baik. Ini masih ada pertanyaan, Ibu. Saya coba baca lagi, ya, yang masuk di live chat, ya, Cahyo Sumatera Makassar dari Falsafah. Bagaimana meningkatkan rasa percaya diri anak melalui interaksi dengan orang tua di rumah, katanya? Iya, seperti yang tadi sudah kita bicarakan, interaksi orang tua di rumah itu kan dengan anak sangat fleksibel, ya, dan itu dinamis sekali, ya, bisa di mana saja, kapan saja.
di tempat tidur, di ruang makan, di dalam perjalanan dari rumah ke sekolah dan sebaliknya, dalam kondisi orang tua sedang baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja, semuanya bisa terjadi percakapan gitu, bisa terjadi interaksi. Jadi tentunya ketika kita berkomunikasi, sebisa mungkin kita pastikan kita dalam kondisi yang cukup sehat, ya, sehat lahir batin, supaya bisa merespon anak juga dengan benar. Sebab kalau tidak, kita terganggu dengan ucapan anak, dengan perilaku anak, anak juga akan terganggu dengan responnya orang tua atas tanggapan anak begitu. Jadi ya kalau memang sedang tidak in the good way, kalau dalam kondisi yang sedang tidak bagus, tentunya orang tua perlu katakan, kita diskusikan nanti sore ya. Ibu mau melakukan aktivitas dulu atau mama mau ada kegiatan dulu, nanti kita diskusikan ini lebih mendalam jam 6 sore misalnya gitu. Sehingga anak tahu, oh masalah ini ditindaklanjuti tapi tidak sekarang, tapi orang tua serius dengan ini dan nanti akan ada tanggapan yang memadai buat saya. Begitu. Jadi kalau waktunya sedang tidak pas, jangan diteruskan begitu. Apalagi ributnya lewat WA misalnya, ya, lewat teks gitu ya. Suami istri tidak boleh ribut dengan WA. Orang tua dengan anak pun sama. Kalau memang ada pesan pendek saja, nanti kita obrolkan ini jam berapa, habis makan atau bagaimana. Setelah itu diskusi tatap wajah, face to face, ya, bukan lewat pesan teks. Begitu, karena rumahnya kan masih sama ya, kecuali kalau misalnya wah orang tuanya di mana, anaknya di mana, ya tatap layar lah paling tidak, tidak dengan teksnya saja. Begitu, Ibu. Ibu, masih ada pertanyaan yang bahasa lagi, Ibu. Ya, ini bagaimana jika ternyata dua anak saya punya sifat yang berbeda? Apakah penanganan anak introvert dan extrovert akan sama untuk bisa membuka komunikasi dengan anak? Ya, tentunya berbeda. Ya, kalau anak ekstrovert, ya ini untuk menyamakan persepsi dulu ya. Anak ekstrovert itu mendapatkan energinya justru dengan kebersamaan, dengan keramaian. Ya, jadi kalau bicara dengan anak ini, kita tidak bisa melarang dia, misalnya, oh kamu jangan keluar rumah, jangan bermain-main dengan teman-teman. Itu nasihat-nasihat indah pun akan mengganggu dia gitu. Dan ketika kita memulai komunikasi, misalnya dengan anak ekstrovert, kita tanya dulu bagaimana dia dengan teman-teman, apa yang sudah dia lakukan bersama-sama, hal-hal bagus apa yang sudah terjadi, dan segala macamnya untuk pembuka. Supaya dia juga bisa dimengerti relasinya dengan orang-orang di sekitarnya, termasuk dengan orang tuanya. Sementara kalau anak introvert ini justru akan mendapatkan tenaganya kalau dia menyendiri, kalau dia punya waktu untuk menenangkan diri dulu. Jadi kalau mau bicara dengan anak introvert, kita mesti yakin bahwa dia memang sudah punya tenaga untuk ngobrol, ya. Dia istirahat dulu kah, dia makan dulu kah, begitu ya. Udah tenang, yuk diskusi dengan ibu, diskusi dengan bapak, misalnya begitu. Jangan dia baru pulang sekolah langsung dibanjiri dengan pertanyaan. Tadi gimana? Begini, begini, begini. Nggak bisa mengolahnya dan akhirnya mungkin dia jadi reaktif. Misalnya jadi banting pintu lah, jadi kasar ucapannya. Padahal bukan itu yang dia maksudkan. Dia cuma mau ngomong, leave me alone. Kasih waktu saya dulu. Kasih jarak dulu untuk saya relax, tenang, cool down. Saya mau ngobrol sebentar lagi setelah pesan-pesan berikut. Begitu kira-kira. Jadi memang ada cara yang berbeda. Oke, jadi pendekatannya untuk anak yang introvert dan extrovert ini memang beda gitu ya, Bu ya. Betul. Untuk pertanyaan selanjutnya itu dari YPF ya, Bu ya. Kemudian kita untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yeni, anak saya terlalu gampang marah sekali sampai mengutuki diri sendiri sambil mengatakan sial begitu dan menggerutu jika gagal satu kali dan melupakan ada banyak keberhasilan yang dicapai. Apa yang harus saya lakukan? Oke. Pertama harus introspeksi dulu ya. Saya tidak bermaksud menyalahkan orang tua manapun karena semua orang tua pasti sudah berusaha dengan sekuat tenaga. Hanya barangkali ada yang terluput. Apakah selama ini ada tokoh di dalam rumah, mungkin bukan orang tua tapi orang lain di dalam rumah, yang kalau ada masalah itu cenderung untuk ngomong negatif.
ya, memaki-maki diri, mencela diri dan segala macamnya itu. Kalau ada, barangkali dia belajar dari situ, ya. Atau mungkin dia punya teman yang serupa itu, sehingga dia serap itu juga dan dia praktekkan di dalam rumahnya. Yang kedua, bagaimana selama ini dengan ekspektasi orang tua kepada anak? Apakah ada pesan misalnya, nggak boleh gagal ya, kamu jangan bikin malu orang tua ya, nilai itu adalah segala-galanya, atau wah prestasi itu harus kamu kejar, nggak boleh sampai sekalipun luput misalnya gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Kita perlu evaluasi. Jangan-jangan pernah terlontar, apalagi sering terlontar ya, sehingga anak ini jadi menanggapi kegagalan itu sebagai satu musibah besar. Padahal bisa jadi dengan adanya masalah atau mungkin kegagalan kita bisa belajar sesuatu ya. Tentunya ya kita tidak berharap terjadi yang fatal luar biasa gitu, tapi dengan kegagalan kita akan belajar bagaimana fight, bagaimana kita bangkit kembali, bagaimana justru punya strategi yang berbeda menghadapi persoalan dan akhirnya kita jadi lebih cerdas dibandingkan hari-hari sebelumnya, kan begitu ya. Jadi ketika ada anak dengan respon seperti ini, ya tentunya kita evaluasi dulu selama ini apa yang sudah ditanamkan, selama ini apa yang sudah disosialisasikan kepada anak. Dan dari situ nanti kita lakukan modifikasi ya. Tentunya untuk kasus anak ini ya juga perlu diselesaikan ya, ditanya, diajak ngobrol, dihiburkan ya, diperkuat ya tentu saja. Nah, tergantung bagaimana pola komunikasi orang tua dengan anaknya lagi. Begitu, Ibu. Oke, baik. Ini masih ada pertanyaan, saya baca lagi Ibu. Ibu Heni ya. Ya. Baik. Bagaimana apabila ada anak kritis, apabila ada yang tidak nyaman, dia akan ekspresikan perasaannya dengan mengungkapkan ketidaknyamanannya, dan ada yang lain yang biasa, yang tidak bisa menerima saran dan kritik sehingga dijauhi, Ibu. Oke. Ini bicara mengenai keterampilan interpersonal ya. Saya pikir anak yang kritis itu bagus karena dia bisa mengevaluasi sesuatu. Hanya yang mesti diajarkan kepada dia cara menyampaikan pesan-pesannya, cara menyampaikan kritiknya. Karena kalau dia cuma ngomong yang oh salah, saya nggak suka begini karena begini begini begini, terlalu gamblang, mungkin orang lain tidak bisa menangkapnya sebagai masukan yang positif, yang membangun, dan akhirnya jadi reaktif kepada dia. Mengatakan, oh kamu tuh pembangkang, kamu ini nggak bisa dikasih tahu, kamu sok tahu, dan segala macamnya gitu ya. Jadi orang tua perlu melatih anak ini untuk menyampaikan pesan-pesannya, kesan-kesannya dengan cara yang lebih luwes. Ya. Kita sebut sebagai assertive communication gitu, komunikasi asertif. Jadi akhirnya apa yang dia sampaikan bisa dimengerti, diterima, dan mungkin dikerjakan bersama-sama, kan jadi indah begitu ya. Tetapi kalau dengan cara yang terlalu nggak pakai apa ya, terlalu jujur, terlalu lugas ya, pada akhirnya malah mendatangkan musuh begitu ya. Bukan berarti kita ngajarin anak untuk munafik atau jadi berpura-pura, tetapi bagaimana dia menyampaikan dengan memperhatikan kondisi sekitarnya, waktunya mungkin, tempatnya mungkin, kosakatanya barangkali yang perlu dilatih ya. Karena pesan bisa sama, tetapi dengan kemasan yang berbeda, pemahamannya akan berbeda. Begitu. Dan ini memang membutuhkan keterampilan komunikasi tingkat tinggi ya, yang harus dilatih dari ya sedini mungkin, mulai dari orang tua. Begitu, Ibu. Ya, jadi memang perlu peran ya, kerjasama ya dari orang tua, kemudian dari para guru ya, di sekolah gitu ya Bu ya. Baik. Ini tadi ada banyak pertanyaan yang sudah masuk Ibu, dan sepertinya kayaknya waktunya kurang cukup gitu ya, masih ditambah lagi pengennya ya untuk diskusi di pagi ini. Baik, Ibu Heni, kemudian Ibu Diah Ursula. Nah, untuk tema kita ini terkait orang tuaku sahabatku. Nah, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan sebagai closing statement kita untuk perbincangan kita di pagi hari ini. Mungkin saya bisa mulai dulu ke Ibu Diah Ursula, silakan Ibu. Oke, terima kasih Bu Misa. Baik, dari acara ini sebetulnya saya sangat appreciate ya, karena dengan adanya banyak peserta orang tua itu menunjukkan bahwa orang tua itu punya concern yang
tinggi terhadap pendidikan. Kita dari sekolah dan juga orang tua, kita akan berpartner hanya untuk tujuan yang sama, pendidikan dan masa depan anak-anak. Dan itu memang harus diusahakan. Gitu. Jadi mari saya mengajak Ibu dan Bapak semua untuk bergabung bersama Ciputra Group. Kita bisa sama-sama untuk memberikan pelayanan dan kasih sayang kita terbaik untuk anak-anak. Thank you. Baik, dari Ibu Dia ya. Kemudian saya beralih ke Ibu Heni. Silakan Ibu Heni, apa yang ingin disampaikan Ibu? Ibu Mirsa dan para guru serta orang tua yang saya cintai, menjadi orang tua itu selalu adalah pekerjaan yang penuh tantangan, ya, tapi menarik karena selalu perlu seni tersendiri hari ke hari, ya, dan perlu kreativitas yang luar biasa setiap hari. Dan ini terjadi untuk masa yang panjang sekali, ya, sehingga memang perlu energi ekstra dan perlu kesepakatan antara orang tua, suami istri, ya, atau orang dewasa lainnya, serta guru di sekolah juga, termasuk ya segala petugas yang juga ada di sekolah lah begitu. Artinya kita tidak bisa mendidik anak sendirian, dan juga kalau kita bertekad menjadi sahabat anak, bukan berarti kita memberikan keleluasaan sebesar-besarnya sampai tidak ada kendali. Ini yang perlu kita perhatikan bersama, dan artinya kita perlu berjuang bersama-sama. Terima kasih. Ya, itu ya sebagai closing statement kita yang pastinya anak ini terlahir dengan seperti kertas putih gitu ya. Jadi memang perlu peran dari orang tua untuk bisa mewarnai kertas putih itu ya. Jadi peran orang tua ini sangat penting ya, Ibu Heni dan juga Ibu Dia. Baik, dan smart listener, seperti saya informasikan tadi bahwa untuk Anda yang bergabung di special program untuk hari ini, kita akan umumkan ya pemenang yang beruntung untuk mendapatkan voucher OVO senilai Rp100.000. Yang pertama saya umumkan, selamat untuk Pak Dedi, kemudian selamat untuk Ibu Siti Juliati, kemudian selamat untuk Ibu Dian Mega, kemudian Bapak Adi Kifli dan juga IFF ya. Selamat untuk semua pemenang. Dan Smart Listener, demikian untuk perbincangan kita untuk pagi hari ini bersama dengan sekolah di bawah naungan grup Ciputra. Sekali lagi terima kasih dan terima kasih untuk narasumber ya, Ibu Dr. Heni Wirawan, M.Hom, seorang psikolog dan psikoterapis. Kemudian terima kasih juga untuk Ibu Diah Ursula dari Sekolah Cipta Kasih Don Bosco Pondok Indah Jakarta. Dan sekali lagi juga terima kasih semuanya siswa-siswi, para orang tua dan Bapak Ibu guru yang berada di bawah sekolah-sekolah yang berada di bawah Yayasan Ciputra Pendidikan ya. Terima kasih untuk kebersamaannya di pagi hari ini. Dan sekali lagi saya Mirsa Arianti pamit, selamat siang dan sampai jumpa. Siapa-siapa? Ji. Ya. Siapa-siapa Mimi mereka. Terima kasih. Dan terima kasih Ibu Heni. Ibu dan Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu Heni. Mohon maaf ya, terima kasih Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Mirsa. Terima kasih Bu Heni. Ya, terima kasih. Saya izin live ya Bu Heni ya. Kita ketemu di Jakarta nanti. Ya, baik. Ya, terima kasih banyak Ibu Heni buat waktunya. Selamat pagi semuanya. Bu Esti. Ya. Bye Bu Mirsa. Bye Miss Esti. Bye Miss, bye.